Pertama, perkenalkan nama saya Patrick dan saya tunang dengan NIM 12X24 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya pada praktikum PBL di semester 4. Nah, di sini saya sudah menunjukkan soalnya dan saya akan membacakannya petunjuknya dulu. Yang pertama, ujian dikerjakan secara individual. Yang kedua, bersifat terbuka dengan open source. Tidak diperkenankan untuk mengakses standar selama pengerjaan ujian dalam bentuk model pesawat dan nonaktifkan Wi-Fi. Tidak diperkenankan untuk share pekerjaan dengan mahasiswa manapun. Pekerjaan dengan tingkat kemiripan lebih 80% dipandang sebagai plagiasi. Setiap tindakan kecurangan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas source code akan diperiksa dengan menggunakan GPREC. Submission dan video presentasi Anda akan berkontribusi sebagian 60% pada nilai akhir UAS. Pengumpulannya itu dilakukan secara otomatis menggunakan kitab Classroom. Setelah submission deadline, presentasikan pekerjaan Anda dengan merekam layar dengan full screen dan wajah Anda. Video harus menunjukkan wajah dan layar penuh. Jabarkan rasional implementasi, alih eksekusi, implementasi program dan buktikan hasil di kitabnya. Presentasikan pekerjaan Anda dalam video minimal 10 menit. Upload video ke YouTube dengan publik. Setelah itu submit link video itu ke Google Form. Nah, di sini sudah saya bacakan peraturannya dan saya akan membacakan soalnya. Pada F01 pada part IT. Pada sesi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan Anda dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Dalam case studinya, di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dalam bentuk car dan sepeda motor dalam bentuk motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Yang pertama itu mobil hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor. Penempatan kendaraan ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan dalam bentuk vehicle diidentifikasi dengan atribut nomor polisi atau plat, nama pemilik, dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Area parkir diidentifikasi dengan nama area, kapasitas maksimal, dan jenis kendaraan yang diizinkan. Nah, keunikan area parkir ini dijamin melalui name. Dengan kode base-nya itu mensimulasikan studi kasus dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep OOP dan ORM berbasis GPA. Seluruh data disimpan pada database persistent. Anda dibebaskan menggunakan driver database dalam H2, MySQL, PostgreSQL, dan sebagai berikut, sesuai pilihan masing-masing. Nah, pada repository telah disediakan yang pertama form HTML, yaitu menambahkan dependensi driver database yang Anda pilih. Ubah group ID pada form HTML menjadi nama induk mahasiswa Anda. Yang kedua, persistent HTML, yang dimana itu konfigurasi ulang dalam GDBC URL, driver class, credential sesuai database Anda. Yang terakhir, F1 itu driver kelas utama. Nah, di sini kita disuruh ada tugas dan penilaiannya itu. Yang pertama itu database design. Yang mana itu bobotnya 20 poin. Yang dimana soalnya itu menggambarkan struktur basis data yang sesuai dengan diagram physical data model atau PDM. Yang kedua, entity definition. Kembangkan entity class
yang representasi, yang dimana mendefinisikan mapping menggunakan annotation atau resistant XML. Yang ketiga, register entity, yang dimana itu penamaan data kendaraan dan area parkir melalui string, yang mana format areanya itu area add, name, capacity, lalu type. Yang kedua, format kendaraan itu vehicle add, plate number, owner dalam bentuk type. Nah, di sini ada test case-nya itu, yang dimana 3.1 itu menambahkan satu area itu bobotnya 4 poin. Yang kedua, test case 3.2 menambahkan multi area beda tipe itu bobotnya 4 poin. Yang ketiga, test case 3.3 menambahkan area karakter spesial dalam bobot 4 poin. Yang keempat, test case 3.4 registrasi kendaraan tunggal dengan bobotnya 4 poin. Yang terakhir, test case 3.5 registrasi multi kendaraan dengan bobotnya 4 poin. Nah, yang keempat, existing vehicle dengan bobotnya 20 poin, yaitu menempatkan kendaraan ke area parkir dengan memvalidasi kapasitas dan jenis kendaraan. Yang mana ada test case 4.1 itu menambahkan parkir sesuai dengan ketentuannya, itu bobotnya 5 poin. Yang kedua, test case 4.2 itu menambahkan validasi beda tipe kendaraannya itu dengan bobotnya 5 poin. Yang ketiga, test case 4.3 menambahkan validasi yang dimana melebihi kapasitas dengan bobotnya 5 poin. Yang terakhir, test case 4.4 yaitu menambahkan validasi kendaraan yang tidak terdaftar, yang dimana bobotnya itu 5 poin. Nah, yang terakhir itu display all, yang dimana bobotnya itu 20 poin. Itu menampilkan data area parkir dan kendaraan di dalamnya. Yang mana test case 5.1 itu melakukan sorting area ascending dengan bobotnya 4 poin. Yang kedua, test case 5.2 yaitu menampilkan sorting kombinasi area dan kendaraan dengan bobotnya 4 poin. Yang terakhir, test case 5.3 yaitu menguji publik berdasarkan contoh soal, itu bobotnya 4 poin. Nah, di contoh interaksinya itu terdapat di dalam soal tersebut. Nah, saya sudah membacakan soalnya dan saya akan menunjukkan model yang sudah saya bikin pada Java PBL F01. Yang mana saya akan menjalankan yang pertama itu app Java. Yang dimana itu kita membuat dalam bentuk page PBL F01, yang dimana itu filenya itu berada di situ. Yang kedua, kita mengimport list, komparator, hashmap, list, map, dan scanner. Yang mana itu dia menyimpan data berbentuk list, mengurutkan data, menyimpan data dalam bentuk key value, dan yang terakhir membaca input dari keyboard. Baru kita mengimport Jakarta Persistent dalam bentuk entity manager factory, entity taksi, yang terakhir persistent. Yang mana itu entity manager itu mengelola database, entity manager factory itu membuat koneksi, entity transaksi itu transaksi database, yang terakhir itu memanggil persistent dalam bentuk unit. Nah, yang kedua saya mendeklar kelasnya itu. Yang ketiga saya membuat variabel globalnya itu dalam bentuk private static entity manager pakai AMS. Yang mana itu untuk membuat koneksi ke database. Baru saya bikin private static map string pakai area, private static map string vehicle, yang dimana itu menyimpan daftar area parkir dan menyimpan daftar area parkir dan daftar kendaraan dengan format key dan value.
Baru yang keempat kayak bikin method mainnya itu publish static point main itu menjalankan program tersebut. Yang dimana itu kayak membuka kondisi database-nya itu untuk membuat database yang dimana itu pakai ID kayak bikin scanner inputnya itu untuk membaca komennya itu dari si user kayak membuat pengulangan inputannya itu untuk menjalankan programnya itu selama masih ada inputannya itu baru membaca inputnya itu dan menyimpannya komen dari si user. Nah, jika kosong, maka programnya akan berhenti. Jika masih lanjut, dia akan masuk ke proses komennya itu dan dikirim ke metode proses komen. Yang baru ada kayak bikin metode proses komennya itu, yaitu untuk membaca jenis komennya itu. Baru kayak memisahkan komennya itu. Kita itu kayak bikin dalam bentuk switch komennya itu untuk menjalankan metodenya itu sebagai komen. Nah, di sini kami bikin komennya itu yang tersedia ada area add, facial add, file, dan display all. Boleh saya bikin metode handle area add-nya itu untuk menambahkan area parkingnya itu. Setelah itu dia akan membaca data dari handle area add-nya itu untuk mengecek apakah areanya itu sudah ada. Jika sudah ada, dia otomatis batal. Setelah itu dia membuat objek area itu dan langsung menyimpan ke hash map-nya. Setelah itu dia akan otomatis menyimpan ke database yang dimana itu dalam bentuk bigit, basis, area, dan commit. Yang mana itu dia mulai bertransaksi, menyimpan data dan menenkan data. Setelah itu kayak bikin metode handler page add untuk menambahkan kendaraan tersebut. Yang pertama kayak bikin membuat kendaraannya itu dalam bentuk vehicle new vehicle. Yang dimana itu ada plat number, owner, dan tipenya key kendaraan tersebut. Dia menyimpan ke hash map dan database-nya itu. Kita itu kayak bikin metode under park-nya itu. Yang mana untuk memakai kendaraan tersebut. Yang mana kayak bikin validasi yang kayak lakukan yang pertama itu kendaraan harus ada. Yang kedua area harus ada. Yang ketiga tipe kendaraan harus sesuai. Misalnya area itu ada khusus untuk motor dan area khusus untuk mobil. Nah, yang keempat kapasitas area belum penuh. Yang kelima kendaraan belum dipakai. Nah, jika balik dia masuk ke set area kendaraan dan menambahkan kendaraan tersebut ke area. Terakhir dia mengupdate database untuk mengupdate data tersebut di dalam kendaraan tersebut. Nah, kita itu kayak bikin metode handle display all-nya itu untuk menampilkan semua datanya itu. Yang pertama kayak menggunakan area-nya itu berdasarkan nama dan si pemilik. Nah, kedua menampilkan area itu dalam bentuk tipe mobilnya apa dan platnya mobilnya tersebut dan mengurutkan kendaraannya itu menampilkan kendaraan dalam bentuk secara lengkap yaitu plat mobilnya, nama pemilik, dan tipe mobilnya itu. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu, nah di dalam jawabannya itu dia menampilkan area parkingnya itu, menampilkan kendaraan, memakai kendaraan, menampilkan seluruh data parkingnya itu, serta menyimpan data ke database menggunakan GPA. Sesuai yang diminta di soal. Nah, kita itu kayak akan menjelaskan ke dalam pakai area di Java tersebut. Sama seperti yang
Tadi saya bikin dalam bentuk batch PBL F01 untuk menunjukkan bahwa kelasnya itu berada pada batch PBL F01. Boleh saya mengimport Jakarta persistent, Java util list, Java util list. Yang dimana itu di dalam Jakarta persistent itu menganotasi GPA itu untuk database. Baru yang kedua list dan listnya itu menyimpan daftar kendaraan. Kita itu kayak mendeklar kelasnya itu dalam bentuk entity, yang mana itu kelasnya ini akan menjadi tabel di database. Baru ada di sini tabel name pakai area itu. Untuk membuat nama tabel di database adalah pakai area. Nah, yang ketiga kayak membuat primary key itu dalam bentuk ID kolom name number lamp dalam bentuk false. Nah, di dalam ini ID-nya itu atribut name menjadi primary key, kolomnya itu mengatur nama kolom database, number well sama dengan false-nya itu dia tidak boleh kosong, yang artinya dia harus berisi dalam bentuk tipe A1, B2 dan C3. Nah, kita itu kayak bikin atribut kapasitasnya dalam bentuk kolom name kapasitas di dalam bentuk private integer capacity. Untuk menyimpan kapasitas area pakai, boleh kayak bikin atribut alone typing itu untuk menyimpan jenis kendaraan yang diperbolehkan, yang dimana itu kendaraannya itu hanya sepeda motor dan mobil. Nah, kita itu kayak membuat relasi one to many, yang mana itu untuk membuat satu area parkir dapat memiliki banyak kendaraan. Baru relasi dikontrol oleh atribut parking area di kelas vehicle yang terakhir. Jika area diubah atau dihapus, maka data kendaraan tersebut ikut terpengaruh. Yang dimana itu dia ada di contohnya itu di area A1, di kendaraan tersebut ada beberapa plat, yang mana itu dia bisa menyimpan banyak kendaraan tersebut. Nah, kita itu kayak bikin konstruktornya itu kosong. Mengapa? Agar dia otomatis di ke kabinet atau GPA dan dia langsung masuk ke entity GPA-nya. Nah, kita itu kayak bikin konstruktor berparameter itu untuk membuat objek area parkingnya itu dengan data langsung. Kita itu kayak bikin getter dan setting itu untuk mengambil data atribut dan mengubah data atributnya itu. Kita itu kayak bikin getter kapasitasnya untuk mengambil kapasitasnya. Baru kayak bikin setter name itu mengubah nama areanya itu. Kita itu kayak bikin getter alert typing itu untuk mengambil jenis kendaraan yang diizinkan. Baru di sini setter alert typing itu mengubah tipe kendaraan. Getter vehicle itu mengambil daftar kendaraan pada area. Setter vehicle yaitu mengubah daftar kendaraan tersebut. Baru ada kayak bikin method get current count-nya itu untuk menghitung jumlah kendaraan yang sedang dipakai. Nah, di kesimpulan ini, di dalam paket area Java itu digunakan untuk menyimpan data area paket, menentukan kapasitas paket, menentukan tipe kendaraan yang boleh masuk, menyimpan daftar kendaraan yang pakai, serta menghubungkan data area paket dengan database menggunakan GPA. Nah, kita kayak bikin kayak akan menjalankan belajar Java-nya itu, di mana kayak tetap memiliki dalam bentuk batch PBL F01 yang dimana berada di dalam batch PBL F01 kayak kita itu kayak mengimport Jakarta persistent itu dalam bentuk tipe kolom, entity, ID, join kolom, mini to one, world label. Nah, di sini hampir sama dengan yang di bagian parking area itu, yang mana itu dia saling berhubungan.
yang mana pakai A itu mewakilkan kendaraan yang di dalam page itu kendaraannya itu. Nah, di sini kalian berhubungan yang dimana itu tetap berada di kayak bikin get plane number-nya ya. Itu set plane number, get owner, get DP, set DP-nya itu get parking area dan lagi set parking area. Nah, jadi ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, kita kayak menjelaskan modelnya itu kayak akan menjelaskan persisten HTML-nya itu, yang mana di soalnya itu dia membuat konfigurasi ulangnya. Nah, di sini kayak akan menjelaskannya di header HTML-nya itu dia bentuk spesies 1.0, baru kita encoding kita 8 yang dimana itu format karakternya itu, baru di sini ada standalone dalam bentuk yes, itu filenya itu berdiri sendiri. Baru saya bikin tag persistennya itu untuk mengenai tag utama konfigurasi GPA tersebut. Baru menentukan name spek Jakarta persistennya itu, baru membuat FSI-nya itu untuk validasi struktur XML. Baru di sini kayak bikin skema lokasinya itu, menentukan lokasi skema XML untuk GPA versi 3.0 dan menandakan bahwa menggunakan Jakarta persisten versi 3.0. Baru kayak bikin persisten ini itu dalam bentuk name paket view transaksi tipe dalam bentuk ratio lokal. Itu konfigurasi utama database yang saya bikin. Nah, di dalamnya itu ada lagi transaksi tipenya itu, artinya itu transaksi database diatur langsung oleh aplikasi Java, bukan si Java. Ada di sini provider Abinetnya itu untuk menentukan bahwa GPA menggunakan Abinet sebagai provider ORM. Abinet itu bertugas untuk membuat tabel, menyimpan data, menjalankan query, dan terakhir menghubungkan objek dengan database. Baru di sini kami bikin entity class-nya itu untuk mendaftarkan entity yang digunakan, yang artinya Abinet akan membaca kelas vehicle dan kelas parking area yang saya bikin dan membuat tabel database berdasarkan kelas tersebut. Kalau di sini kami bikin property-nya itu, yang mana dalam dari template dari si show tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan form HTML-nya itu, yang mana dia mengatur dependensi dan bentuk library, mengatur versi Java, mengatur plugin, serta mengelola proses bulk project. Yang mana itu menentukan namespace-nya itu dalam bentuk Maven, tag utama project Maven-nya itu, tetap ada FSC-nya itu untuk memvalidasi XML-nya, menentukan lokasi skema Maven, menentukan versi mode POM yang digunakan oleh Maven, mengidentifikasi grup atau projectnya itu. Ini biasanya menggunakan space dalam name. Artifact ID-nya kayak bikin dalam bentuk versi 1.0. Yang terakhir kayak bikin property-nya. Nah, di sini yang selanjutnya itu sampai dari si soal. Nah, kayak aku udah menjelaskan form HTML-nya itu, yang dimana kesimpulannya itu mengatur konfigurasi mapping-nya itu, menentukan versi Java, menambahkan dependensi, menghubungkan Abinet dan database H2, atau menentukan kelas utama project. Nah, di sini kayak aku udah menjelaskan perangkat yang sudah dibikin oleh Shoaib, dan kita itu kayak akan menjalankan program tersebut.
Untuk menjalankan program tersebut, saya mengambil dalam Classroom YAML. Yang dimana itu mengcompilenya itu dalam bentuk MSN, kalian compile. Saya itu menjalankan program tersebut dalam bentuk dependency and effect Java defect main class dalam file PBL X01 F. Nah, di sini saya akan langsung melakukan inputannya. Nah, di sini berjalan sesuai yang diminta dijual dan ada kejanggalan di dalam output yang dikeluarkan yang dimana itu di dalam copynya itu ada di sini ayat GD 722 motor ke dengan nomor urut 1. Padahal yang di soal itu nomor urutnya 0. Kalau di sini ada kejanggalan yang kedua di mana ada plot nomor BB998S-nya itu tidak menggambarkan ke dalam key pemilik. Nah, itu aja kejanggalan yang terjadi dalam pengerjaan partikum yang saya bikin. Untuk itu, saya akan menunjukkan hasil partikum saya pada kitab tersebut. Dan ini berikut hasilnya. Dari itu saya akan menunjukkan database yang saya bikin dalam bentuk .io dan sudah saya gabungkan ke dalam kitab saya. Dan demikian presentasi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengerjaan atau cara menjelaskan saya pada partikum ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih Pak.